kita tahu keadaan kita. Benar. Kita tahu posisi kita di mana. Kalau kita punya keinginan sesuatu ya lu kejar gitu. Tapi dalam artian ketika lu mengejar sesuatu jangan sampai lu ngabisin badan lu juga. Ya, jadi Masalahnya emang apa ya? Gue bilangnya tuh orang-orang kita tuh gede gengsinya, Pak. benar sih. Contoh kayak kita balik nih ke nikahan nih. Orang-orang kita kan bilang nikah itu mahal. Iya. Sekarang pertanyaan gua, seberapa mahal buat bayar penghulu? Jadi kali ini kita mau bahas yang lagi rame beberapa waktu terakhir nih. Kemarin di Twitter tuh sempat rame kan Itu rame terus. tentang apa tuh 25 tahun. Di Twitter tuh ada yang bikin rame dia, yang nge-trigger tuh 25 tahun itu idealnya punya tabungan 100 juta, cicilan rumah tinggal 20%, gaji minimal 8 juta dan sebagainya. Itu cicilan rumah 25%. Tinggal 20% lagi. 20% itu berapa ratus juta? Nah, itu yang bikin rame tuh, bikin pro kontra di situ. Tapi sebenarnya itu postingan guyonan, yang sama yang bikin posting cuma ya namanya udah dilempar ke publik pasti kan rame. Guyonan terselubung. Sebenarnya dulu juga sempet rame sih akun-akun Twitter yang bahas tentang istilahnya kalau dia sebut tuh financial planner. Tapi sebenarnya kalau menurut gua sih itu jadi akunnya itu dia menjual jasa financial planner. Tapi yang dia posting di sosial medianya itu kalau menurut gue ya kasarnya itu kayak dia menebar ketakutan gitu, menyadarkan anak-anak muda sekarang akan seramnya kehidupan di kota. Jadi dia menggambarkan bahwa kalau mau hidup di kota tuh lu harus punya penghasilan minimal segini, punya rumah begini, lu kalau mau punya anak harus punya duit segini. Nah, masuk tuh dia sebagai financial planner untuk menawarkan jasanya. Tapi akhirnya jadi dia kan udah banyak nih kliennya. Akhirnya ketangkap polisi, Pak. Si CEO-nya itu. Kenapa bisa ketangkap? Karena dia ternyata banyak yang jadi dia di situ selain menjual jasa financial planner, tools yang dia pakai untuk merencanakan keuangan lainnya itu adalah dengan investasi. Dan ternyata duit yang kekumpul itu dia pakai untuk semacam ini nggak tahu ya, mungkin kalau gue salah nanti bisa di koreksi di komentar. Itu semacam kayak dia goreng saham. Jadi duit-duit yang masuk ke dia pakai buat goreng saham. Berarti, saham yang relasinya dia. Iya. Akhirnya sahamnya bisa naik dan gitu. Sejenis ini dia. Sama. Di Facebook, kalau di Facebook ramainya bukan itu. Itu di Twitter sih. Kalau di Facebook ada Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, lu tahu? Oh, itu gue tahu sih. Ya, tapi itu emang hubungannya sama keuangan ya? Jadi dia niatnya kayak ibarat kata yang tadi kan membantu menyadarkan, ya kan? Membantu menyadarkan, tapi secara nggak langsung ada berbagai pihak yang juga menganggap itu adalah penebar ketakutan gitu. Maksudnya kayak orang sekarang jadi kalau mau berduaan di tempat umum tuh kayak dia ngeri harus digerebek segala macam kayak gitu. Nah, hubungannya ada juga sama keuangan dia. Awalnya gue pikir juga, wih keren nih orang, bikin gerakan sesuatu yang beda gitu kan. Cuma pas gue teliti lagi ujung-ujungnya tetap duit. Apa tuh modusnya? Jualan jaket. Oh, merchandise-nya. Iya, dan salesnya deh. Yang lucu apa? Lu tahu sales ya? Dia itu sales dari Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Tapi jadi tuh dia di situ ada kayak grup, terus ada anggotanya dan beberapa salesnya juga tergabung di grup itu, dan gak banyak dari mereka yang pacaran. Oh. Plot twist ya. Nah itu. Jadi kalau ngomongin kayak gitu tuh apa ya? Ya bener-bener. Jadi zaman sekarang nih kalau ada rame-rame, awalnya kayak suatu gerakan sosial, tapi ujung-ujungnya duit juga ya. Saya mengatasnamakan kemanusiaan, ya kan? Tapi manusia yang mana? Ujung-ujungnya duit juga, bisnis juga. Iya sih. Nah terus balik lagi nih ke yang tadi nih, umur 25 tahun.
Kalau lu sendiri umur 25 tahun tuh punya arti apa? Apa itu suatu apa aja target lu di umur 25 tahun misalnya? Kalau target, Gue pinjem korek sakti lu dulu. oke, Korek combo. sakti itu. Yang nyala cuma satu tapi. Jadi kalau target apa ya? Sebenarnya bukan, gue nggak berpatokan sama umur sih. Tapi kan kalau banyak orang yang bilang soal laki-laki itu kalau ketika dia udah umur 25 tahun itu umur yang udah mateng banget. Gitu kan. Bisa iya, bisa enggak ini. Ya, ngikutin kebanyakan orang. Nah, kalau target gua sebenarnya gua pengen kemarin itu harus S3, cuma udah nggak bisa. S3 cuy. Cuma udah nggak bisa karena sekarang umur gua udah 22 dan gue S2 aja belum jalan sampai sekarang. Gue udah 30 nih, S2 30. Terus? Jadi S3-nya udah hilang. Gue pengen punya rumah. Gue pengen punya rumah di umur 25 tahun waktu itu. Cuma kalau ngeliat Punya nih dalam arti punya benar-benar punya atau menguasai atau ya ambil rumah kredit KPR gitu. kalau menguasai apa nih? Menguasai warisan dari orang rumah, tua. maksudnya Gue kira kayak misalnya ngontrak kan artinya menguasai rumah nih. Tapi ngontrak sih sekarang juga bisa ya. Enggak menguasai. Kalau ngontrak mah tetap aja numpang gitu ibaratnya. Ya menguasai lah, kan kita bayar sewa. Tapi kalau di 25 itu gue pengen gue punya rumah. Surat-surat udah atas nama gue sendiri. Terus itu rumah juga udah nggak ada tanggungan, udah lunas pokoknya. Gue pengen punya itu. Berat tuh cuy. Di Jakarta lagi. Ya bukan walaupun Jakarta pinggiran Yang kita namanya target. ya. Iya kan? Mimpi. Taruhlah mimpi setinggi langit. Kalau gue ngetargetin emang yang selalu tinggi, Mas. Biar apa? Biar gue ketika gue lagi kerja tuh gue ingat, wah anjir target gue belum banyak yang nyampe. Kayak gitu. Terus gue ada juga target di umur, sebenarnya bukan di umur 25, di umur gue yang sekarang pun gue pengen gue udah nikah. Cuma nggak jadi mulu. Oke. Kenapa? Nikah umur 25 itu ya kalau cowok 25 hitungannya masih muda sih kalau cowok 25. Gua dulu 25 itu nikah, gua nikah 26. Cuma teman-teman gua banyak juga 25 nikah. Mudanya? Coba kita hitung aja ya, ya mungkin garis waktu tiap orang beda-beda sih. Lulus kuliah umur berapa berarti? Gua 20 ya. Gua berarti termasuknya tua. Gua lulus kuliah tuh sekitar 22 kayaknya. 22 23. Gue umur 20 S1. Makanya kenapa gue bilang, jadi itu kan pas S2. Jadi itu kemarin niat gue setelah gue selesai S1 itu gue mau lanjut langsung. Tapi ini ketunda. Nggak tahu gue juga ketundanya karena apa. Gue juga bingung. Jadi kayak gitu, di umur 22 kan selesai 2 tahun nih S2 nih misalkan, ya kan, berarti kan gue di umur 22. Nah di umur 22 tuh gue pengen gue udah nikah. Karena ibaratnya waktu itu ada yang pernah ngomong ke gue, kalau seandainya lu nyelesain pendidikan seenggaknya sampai S2, itu ibaratnya jaminan pekerjaan atau jaminan penghasilan tuh ada. Bisa iya, bisa ya. Enggak sih. Dia bilang paling minimal itu jadi dosen, dia bilang. Bisa. Seenggaknya kan kalau dosen yang namanya per jamnya itu kan 50.000 itu ada. Kayak gitu. Gue nggak tahu sih seluk-beluk dosen. Nah, balik lagi kalau begitu, menurut lo yang di Twitter rame itu yang kalau umur 25 punya tabungan 100 juta, cicilan rumah tinggal 20%, terus gaji penghasilan per bulan minimal 8 juta tuh masuk nggak? Tanggung, gue bilang. Anjir, tanggung maksudnya? Ngehayalnya tanggung, gue bilang. Oh itu halu tapi iya, tanggung. kayak yang tadi gue bilang kan, kaget kan lo ketika gue bilang gue umur 25 gue pengen punya rumah yang udah suratnya atas nama gue sendiri. Oh, itu udah bener-bener iya. Nggak nanggung tuh. Nggak nanggung. Ngapain maksudnya umur 25 sisa 20%? Makanya kan gue nanya, 20%-nya tuh berapa? Lunas sekalian ya. Iya.
Kalau lu ngambil di daerah Pondok Indah 20%, bisa aja 20%-nya itu sekitar 2 M. Iyalah. Ya kan? Makanya kalau yang itu sebenarnya gue bilang nanggung. Kalau dia pengen bikin apa sih plan tentang sebelum lu nginjakin kaki di usia 25 tahun segala macem dengan target yang sebegitu tinggi, nggak salah sebenarnya. Kalau menurut pandangan gue nggak salah. Semua orang kan yang tadi berhak, Iya, kita yang berhak. namanya punya target kan. Ada yang mungkin kayak gue juga yang dia ngejadiin targetnya itu sebagai pecutan dia biar kerjanya lebih keras segala macam. Tapi kalau dia malah jadi putus asa, Jadi karena putus asa targetnya ya ketinggian, nggak salah juga sih akunnya sebenarnya. Pribadi orangnya sih menurut gua. Gimana lu menanggapi hal itu? Karena kalau gua ngumpul sama teman-teman tongkrongan gua yang notabene tuh gua di warkop. Di warkop itu dari segala usia tuh ada. Mulai dari anak sekolahan yang udah mulai ngerokok sampai bapak-bapak yang udah punya cucu, itu ada semua di situ. Dan mereka tuh apa ya? Misalkan kayak gua pernah dibilang, "Lu masih muda, belum punya keluarga, belum punya anak, belum punya tanggungan, makan pun masih di rumah orang tua, ya kan, istilahnya lu butuh apa-apa masih ada orang tua buat minta segala macem. Ngapain kerja keras-keras?" Dia bilang. "Nggak usah, bagi, kasihan sama yang tua," dia bilang. Yang tua yang udah punya anak yang harus ngebeliin susu anaknya segala macam. Tapi gue bilang tar dulu. Maksudnya baginya dalam bentuk apa nih? Baginya tuh maksudnya bagi kesempatan buat orang tua yang kerja. Oh. Itu kebiasaan juga sih menurut gue dari orang-orang kita. Dari mulai ke pemerintahan juga segala macam kan isinya orang-orang tua semua. Iya. Kita yang muda nggak boleh. Ya itu. Cuma gue bilang tar dulu. Itu kebutuhan dari pandangan siapa, gue bilang. Kalau menurut pandangan lu gue masih muda, gue belum punya tanggungan segala macam dan gue nggak berhak untuk bekerja keras, salah. Ya nggak? Dia nggak tahu kan kebutuhan gue kayak apa. Benar. Kita nggak tahu orang tuh kebutuhannya seberapa banyak. Itu nyambung kayak yang tadi yang masalah target. Ibaratnya kan kalau yang di tulisan-tulisan yang ada di media sosial segala macem, buat gue cuman gambaran aja maksudnya. Ya gue ngambil dari sisi positifnya lah. Lu ketika punya target yang kayak tadi gue bilang, gak usah tanggung-tanggung. Lu mau naik haji 5 kali pas udah umur 25 juga boleh gitu. Kalau lu sanggup kayak gitu. Kalau nggak sanggup ya udah gitu. Kembali ke yang realistis aja. Balik maksudnya ngelihat ke personal kita masing-masing di situ. Ibaratnya sama kayak yang tadi, kebutuhan kita. Kebutuhan kita ya kita yang tahu. Kemampuan kita yang tahu kayak gitu. Kadang juga banyak yang bilang ke gua, "Lu umur masih segini, mudanya," dia bilang. "Tapi kenapa lu udah punya pikiran buat nikah, buat ini segala macam?" Ya gue yang tahu. Terus lu tadi misalnya dengan target lu yang begitu, apa yang lu lakukan sekarang? Sekarang kegiatan lu apa? Ya gue udah Nyari tahu duit sih sebenarnya. Nyari duit. Yang lu lakukan konkretnya ya, semua orang nyari duit lah maksudnya kan. Konkretnya. Ketika kita punya satu tujuan itu kan kita harus ngatur rencana untuk mencapai itu biar nggak jadi kayak yang lu sebut tadi, cuma halusinasi semata. Kalau gue kerja, penghasilan gue harian lah, gue dibayar harian kayak gitu. Dan dari perharinya itu nggak semua langsung gue habisin hari itu juga. Kalau kayak gitu sama aja gue melakukan hal sia-sia di hari ini kayak gitu. Jadi misal gue pulang hari ini bawa uang 150, itu 100 gue simpen. Buat apa ya? Buat tadi ngunasin semua yang udah gue tulis lah ibaratnya, yang udah gue pengenin ke depan kayak gitu. Berarti sekarang umur lu berapa? Umur gue 25. Lu cuma punya 3 tahun lagi. Gue cuman punya 3 tahun. Dan kalau realistis, dengan 3 tahun kalau lu tetap begini terus, satu hari 100.000 taruhlah, lu kerja nggak ada libur, 1 bulan 3 juta. Terminator gue nggak ada libur. Iya kan? Kalau ngeliat target lu misalnya
1 hari 100, sebulan 3 tanpa libur 3 juta, setahun 3 juta kali 12 berapa? 36 juta kali 3 tahun 100 juta bisa lah. Target pertama tuh yang 100 juta tabungan bisa. Tapi yang rumah gimana? Berarti lu harus melakukan ya hal yang lebih lagi extraordinary. Yang jangan cuma berdiam dengan kondisi sekarang. Lu harus melipat gandakan. Nah, berarti kan lu harus punya planning gimana caranya melipat gandakannya. Kalau gue bukan melipat gandakan, ketika gue udah ngeliat itu nggak kesampaian, ya kayak gue yang S2 sekarang udah nggak kesampaian nih maksudnya, ya udah gue undur aja. S3 berarti gue di umur 26. Berarti targetnya fleksibel ya? Fleksibel. Iya. Jadi apa sih? Kan kalau kata pemain bola itu apalah arti umur? Iya. Iya bener sih. Umur cuman angka. Maksudnya gini juga, lu ketika lu punya target ditargetin di, dan itu juga jadi pertanyaan gue sih sebenarnya. Kenapa harus di umur 25? Nggak tahu. Apa jangan apa karena banyak apa sih akun-akun kesehatan ya, akun-akun medsos kesehatan yang bilang umur emasnya laki-laki itu untuk produktif menjadi dewasa di umur 25 tahun. 25 ke 30 itu usia emas nih, Tim. Itu kerja lagi, maksudnya lagi powerfulnya, dan kebanyakan di umur segitu tuh belum punya tanggungan. Iya, maksud gue di situ. Apa karena itu? Oke, kalau kita bahas teori medis kan ya emang gitu. Cuma kembali lagi, tapi bener dulu gua sempet jadi orang yang punya target. Malah dulu itu gua membayangkan bisa punya target begitu tuh bisa tercapai ketika malah waktu belum kerja. Tapi ketika sudah kerja masih gue pikir masih bisa nih nabung nih, dengan waktu yang banyak kita masih punya pikiran gue bisa nyari waktu sisa gue bisa gue pakai buat nyari tambahan penghasilan. Tapi di saat yang sama juga gue pengen nikah. Tapi ternyata ketika sudah menikah itu kayak gue disadarin ternyata dunia itu tidak semudah hayalanmu, Bung, gitu. Ya itu makanya kan gue apa sih, kehidupan itu nggak bisa dihitung kayak pelajaran matematika. Iya. Yang maksudnya 1 tambah 1 lu punya 2, enggak. Banyak variabel lain yang dulu kita belum tahu, kemudian ketika kita sudah masuk itu kita jadi tahu. Dan gue juga pernah merasakan sempat, kan gue sekarang PNS ya, lu tau lah gaji PNS berapa. Nggak tahu gue berapa sih. Ya, UMR lah. UMR mana nih? UMR Jakarta lebih sedikit nih. Tapi setahu gue terakhir kemarin lu golongan 2. Golongan 3A. Golongan 3A itu ya 3B sekarang sih. 3B ya 4 nyampe lah. Nyampe kalau 4. Nyampe lebih. Cuma itu pun ternyata dengan kehidupan di Jakarta, dengan ya kebutuhan hidup di Jakarta itu ngepas mah. Apalagi kalau kita ini istilahnya kalau mobil tuh cuma penggerak roda belakang atau depan, kecuali kalau kita all wheel drive, double gardan, ini beda lagi nih, mungkin lebih ada ininya. Dengan begitu akhirnya dulu gue sempat mikir kalau gue habiskan waktu setelah gue kerja, kan gue kerja sampai maghrib nih, sampai rumah. Malam misalnya gue malam harus kerja lagi nyari duit tambahan, itu capeknya apa, selain kita capek, mungkin kalau capek sih kita masih bisa ada perasaan seneng ya, cuma yang gue pikirin ternyata adalah keluarga, anak istri itu ternyata butuh waktu juga dari kita sebagai ayah. Pasti butuh. Jadi kalau gue ngebayangin kalau misalnya dalam waktu full 1 minggu itu dari pagi sampai malam, dari pagi sampai maghrib kerja di kantor, habis maghrib sampai malam kerja lagi untuk nyari tambahan, itu habis. Jadi waktu kita habis untuk keluarga, yang akhirnya setelah gue rasain juga malah timbul lebih banyak masalah lagi daripada sekedar yang tadinya cuma masalah ekonomi gitu. Jadi
Mungkin kalau kita lihat orang-orang yang duitnya banyak, gajinya puluhan juta, mau bisa ngebeliin anaknya macam-macam, istrinya macam-macam, itu kita lihat dia kayak hidupnya enak banget ya, nggak ada masalah. Tapi kesini gue menyadari masalah mereka tuh ada, tapi masalahnya bukan duit. Ada masalah lain yang kita nggak tahu, dan bahkan mungkin lebih parah dari sekedar masalah ekonomi. Itu artinya Anda harus lebih banyak-banyak menonton sinetron yang dimana banyak sekali pemeran orang-orang kaya nggak punya waktu buat keluarga. Itu bener tuh, itu akhirnya gue menyadari itu. Jadi ternyata sinetron tuh itu bukan kosong semua. Ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sinetron. Ini gue berbicara dalam sudut pandang penulis nih. Kita gue sama-sama penulis. Gue terbiasa menulis apa yang gue rasakan, dan sinetron itu bisa jadi ya emang yang dirasakan sama si penulisnya. Nah benar. Jadi setelah gue, mungkin dulu karena gue gaulnya sama anak-anak muda yang gue tuh di teman-teman seumuran gue termasuk yang salah satu yang cepet nikahnya. Teman-teman gue banyak yang waktu gue nikah tuh belum ada nikah, dan gue ngeliat mereka tuh kayak kegiatannya ada terus, jadi wah nyari duit gitu. Tapi ternyata setelah gue kesini-sini bergaul sama bapak-bapak bapak-bapak di lingkungan itu, ternyata ada kebahagiaan yang lain yang bisa kita dapat dari cuma sekedar kita nyari duit. Dan bahkan ketika kita habiskan waktu kita buat nyari duit full, itu akan muncul masalah baru yang mungkin lebih berat. Itu alasan gue sampai hari ini gue masih mau jadi ojek, karena gue lebih gampang ngatur waktu gue sendiri. Iya sih. Nah, dulu gue juga waktu itu karena gue mikir gimana caranya biar gue bisa tetap punya waktu sama keluarga, tapi masalah ekonomi gue terselesaikan, artinya kebutuhan hidup terpenuhi, mau beli apa-apa nggak usah mikir. Itu gue dulu sempat mikir mau resign, gue mau pindah jadi jalur ke swasta, jadi mau cabut dari PNS. Iya. Anak muda sekarang banyak yang mau jadi PNS. PNS tuh nggak bisa kaya pak, kecuali lu kerja di Kementerian Keuangan. Satu doang gitu, atau Pemda DKI. Kan proyek-proyek ada. Proyek apa sih? Proyek juga ya, kalau kita ngomong itu proyek, kita dapat apa sih? Cuma dapat gaji, tunjangan, sama paling uang transport perjalanan dinas. Gitu. Proyek itu kalau kita konsultan, kita jadi kontraktornya, iya. Kalau PNS-nya nggak dapat apa-apa. Buat kalian PNS nggak dapat apa-apa. Iya, kecuali kalau korupsi. Nah itu beda lagi tuh. Tapi belum kan? Enggak lah lu. Jabatan gue apa? Janganlah, korupsi tuh, waduh, itu masalah ekonomi selesai, tapi masalah lain akan bermunculan. Dan biasanya itu bener. Orang-orang kita sering kayak gitu. Iya, jadi saking excitednya sama ekonomi yang ibaratnya ekonomi gue harus baik, ekonomi gue ini segala cara. Iya. Dan tadi waktu itu gue sempat mikir begitu kan. Tapi pada akhirnya gue konsultasi sama orang tua, banyak yang nggak setuju, sama istri juga nggak setuju. Akhirnya mundur gue, ya udahlah jalanin aja gini. Waktu itu gue belum sempat bergaul dengan bapak-bapak nih, jadi gue masih berpikir bahwa duit itu adalah masalah yang utama di dunia ini. Saya juga kekurangan duit kalau mau tahu. Itu ini kita masih ngerekam juga masih pakai HP, kita butuh duit kita buat kamera. Nah, jadi setelah itu gue mengurungkan, akhirnya ya udah. Dan pelan-pelan setelah gue mulai belajar ilmu kehidupan, sering-sering sama bapak-bapak yang udah lebih senior, yang udah lebih puluhan tahun dia berkeluarga, ternyata gue menemukan ada satu ketenangan hidup yang bisa dicapai dengan hidup pas-pasan. Jadi hidup pas-pasan itu ada juga nilai yang bisa membuat kita bahagia. Sederhana. Kita hidup sederhana, artinya dengan pas-pasan juga kita nggak akan bisa macam-macam. Ya, coba lu lihat kalau orang yang duitnya banyak,
wah, duit banyak nih, mau buat apa? Kesempatan atau peluang atau kemampuan untuk berbuat yang gak bener itu kan lebih terbuka. Gue mikir juga sampai itu, jangan-jangan gue ditakdirkan hidup pas-pasan biar gue hidup lulus kali ya. Tapi Bapak sudah pernah mengalami yang namanya hidup berlebihan terus jadi nakal? Belum sih, tapi kan kita belajar itu nggak harus kita mengalami sendiri. Kita bisa lihat dari orang lain. Iya. Karena yang tadi kembali lagi, ketika menurut gue, ketika emang target lu semua udah nggak nyampe, lu udah paham nih, lu nggak bakal bisa gapai itu. Jangan memaksakan diri. Iya, makanya itu. Apalagi sampai kayak kasus kemarin tuh yang babi ngepet. Jangan. Itu jangan sampai kayak gitu. Maksud gua, lu udah paham gak nyampe, ya udah lu turunin. Dan yang paling gua pahamin akhirnya itu bahwa setiap orang itu punya jalurnya masing-masing, punya petanya masing-masing. Dan yang terpenting itu dalam hidup itu kan apa ya, kebahagiaan. Orang punya duit banyak juga yang dicari apa sih? Kebahagiaan. Orang punya duit pas-pasan dengan kumpul sama keluarga malamnya, weekend bisa jalan-jalan, ya sekedar ke pasar tumpah di hari Minggu beli baju 30 ribuan itu kan udah seneng. Sementara kalau orang punya duit juga, dia juga ujung-ujung mencari kebahagiaan. Cuma dia untuk orang pas-pasan, bahagianya itu ya weekend dia bisa ngeluarin 200 ribu udah bahagia. Kalau orang yang punya duit banyak ngeluarin 200 ribu belum bahagia dia, Pak. Karena udah biasa. Dia harus ngeluarin jutaan dulu baru bahagia. Itu yang dilakuin sama bokap gua. Nah, termasuk bokap lu, gua belajar banyak tuh sama dia. Lu tahu bokap gua dulu supir pribadi. Yang namanya kerjaannya supir pribadi itu susah buat pulang. Apalagi bosnya kan bos besar. Ya kan. Dia punya nih 3 anak. 2 anaknya ini termasuk gua sama kakak gua. Waktu lahiran itu nggak ada dia. Betapa menyesalnya dia. Duitnya banyak waktu Duitnya itu. banyak ya. Duitnya banyak waktu itu. Tapi waktu dia nggak ada. Tapi waktu dia buat anak-anaknya. Bener. Itu maksud gua. Bener, Pak. Bener. Akhirnya bokap gua sampai dia memutuskan untuk menolak semua pekerjaan yang sifatnya kontrak. Karena atau penuh. Ya. Karena dia udah nggak mau yang kayak gitu. Bener. Sampai ibaratnya gue dulu pernah mikir, gue bilang waktu gue masih kecil ya, ini bokap gue gila apa gimana ini? Rela jadi buruh lepas, panas-panasan di kerja bangunan, yang duitnya nggak seberapa, ngerelain yang kerjaan ibaratnya enak, rumah gedongan, diajak jalan sama bosnya dikasih makan, gajinya pasti. Tapi setelah gue udah mulai bertumbuh, sampai gue bisa ngobrol secara serius sama bokap gue, paham gue. Benar. Dan itu yang gue pakai sekarang. Benar. Ketika tujuan gue udah nggak nyampe, gue paham gue nggak nyampe sama tujuan gue nggak akan malu untuk narik tujuan itu. Gue tarik dalam artian bukan berarti gue buang, enggak. Gue simpan, gue ganti dengan yang paling realistis. Kayak kita tadi ngomongin ngumpulin duit, hitung-hitungannya 3 tahun gue udah bisa dapet 100 juta. Iya. Percaya nggak sama gue? Dalam waktu 3 tahun ke depan belum tentu gue bisa ngumpulin 100 juta. Iya kan, lu punya kebutuhan lain yang tidak terduga. Gak ada yang tahu besok motor lu bannya bocor. Bisa juga lebih banyak lagi, Pak. Nah, bisa jadi gue lebih banyak. Nggak tahu kan nanti gue di jalan gue nemu dompet orang. Apa gue lagi naik angkot, ada dompet jatuh, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi emang artinya ya yang penting hidup ini tujuannya sebenarnya mau kaya mau miskin cuma satu, mencari kebahagiaan aja. Cuma untuk mendapatkan kebahagiaan itu standarnya tiap orang beda-beda, gitu aja. Jadi kalau kita memang kemampuannya segini, kita juga berhak bahagia. Cuma kita tinggal nyari gimana cara lu bahagia. Karena ya kalau ngomongin masalah duit ya gue nggak mau munafik juga lah, gue butuh duit. Gak ada habisnya, Pak, bikin duit. Coba sekarang misalnya orang ya yang korupsi, coba orang-orang yang korupsi, ada nggak orang korupsi yang dia orang miskin terus korupsi? Nggak ada. Orang korupsi itu yang kaya.
pada dasarnya dia udah kaya. Dan gue pikir ya, orang korupsi itu sebenarnya kayaknya karena lingkungannya dia. Artinya dia tertekan oleh lingkungannya dia yang gaya hidupnya tinggi. Bisa. Jadi dia, kalau gue bisa bilang, salah pergaulan. Coba kalau dia gaulan sama orang-orang yang biasa aja, dia merasa kaya, itu udah cukup, ini ngapain korupsi. Cuman kalau dia gaulnya sama orang-orang yang standarnya di atasnya dia, teman-temannya itu kan pasti, dia bisa beli ini, masa gua enggak sih. Akhirnya dia cari jalan gimana caranya, menghalalkan segala cara. Manusia itu hidup nggak ada habisnya. Itu kalau gue ketemu kayak gitu gue mundur. Mereka bukan golongan gue. Iya. Gue pernah Pak. Jadi gue baru ketemu sama tuh orang di kegiatan. Terus ya kita dari berbagai daerah kan, dia nanya, "Kak, rumahnya di mana, Kak?" "Oh, gue di Tangerang Selatan." Gue bilang, "Oh, deket dong." "Di mananya?" "Di Pamulang." "Oh, gue sering nongkrong di situ tuh." "Di mana?" "Di Abnormal." Nomor lumayan tuh. Tahu gue langsung ngomong apa? "Gue nongkrongnya di warkop." Itu juga warkop ya, sih. Yang tapi duduk ya, beda kasta. warkop yang etalasenya di depan muka kita ya. Yang Indominya tinggal teriak doang. Di Abnormal gue nggak bisa ngangkat kaki. Di Abnormal gue nggak bisa ngutang tuh. Tapi bukan ngutangnya itu, masalahnya emang apa ya, gue bilangnya tuh orang-orang kita tuh gede gengsinya, Pak. Benar sih. Contoh kayak kita balik nih ke nikahan nih, orang-orang kita kan bilang nikah itu mahal. Iya. Sekarang pertanyaan gue, seberapa mahal buat bayar penghulu? Ya, tapi kalau itu sebenarnya pro kontra relatif ya. Artinya ada juga di daerah-daerah yang emang adat dan budayanya mengharuskan dia mengeluarkan biaya yang besar. Ada. Kayak yang nggak usah kita sebut lah, maksudnya kita udah paham semua. Cuma maksud gue gini, apa ya? Untuk sebuah pernikahan itu nggak perlu sampai digembor-gemborkan nikah itu mahal, gitu. Iya. Maksud gue yang mahal itu apa sih kalau bukan gengsinya? Kalau lu takut diomongin sama tetangga, si Jubaidah nikah nggak pakai resepsi, jangan-jangan hamil duluan. Iya. Kan bisa kayak gitu. Parahnya gitu sih. Biasanya omongan-omongan orang. Tapi gue lihat dulu artis aja kayak Duta Seleon Seven aja nikahnya sederhana banget. Sederhana, beda sama yang Mulia Baginda Atta Halilintar. Mak bapaknya sama, nikahan disiarkan live. Padahal di situ kasus Covid masih ada banyak banget. Tapi yang disiarkan nikahan orang. Nah, itu masing-masing mungkin standarnya duta untuk bahagia Sekedar cukup segitu dia udah bahagia. Atau kalau Atta dengan miliaran baru dia akan bahagia. Kayak balik lagi, itu standar bahagianya orang beda-beda. Ya mungkin ada beberapa orang yang mikir, ya kenapa gue nargetin gue harus bisa jadi kayak Atta, gue pengen setinggi dia, gue pengen sekaya dia. Nggak salah sebenarnya, cuma maksudnya kita lihat sisi lainnya juga yang tadi lu sebut. Mungkin seorang Duta Seleon Seven, seorang public figure yang kita tahu lagu-lagunya enak, disukain banyak orang, dia aja cuman ala kadarnya kok panutan itu ya. Bisa kayak gitu. Sebenarnya juga itu termasuk apa ya, ke personal kita sih, gimana cara kita buat milih panutannya itu. Untuk milih seorang role model itu kayak apa. Kalau role model lu yang tinggi, ya udah ya lu harus sebanding sama usahanya dia juga. Iya. Jangan ngeliat dia cuman pas apa ya, ibarat ya, wah enak nih dia udah. Dan enggak semua orang, artinya hidup kita nih kan bukan kayak lomba lari yang titik startnya sama. Ada orang yang kalau ibarat lomba lari kan startnya dari kilometer 0, misalnya finishnya di kilometer 100 nih, sama. Tapi dalam kehidupan itu ada yang startnya dari 0, ada yang startnya
dari kilometer ke 20, ada yang dari kilometer 0 sampai 50 dia pakai mobil nggak lari, ada yang macam-macam. Dan finish lu juga nggak sama-sama di 100. Juga nggak sama di 100. Kan kayak gitu. Makanya gue bukannya mengatakan yang miskin atau orang yang nggak punya itu nggak boleh berhayal setinggi mungkin, enggak. Berhak, semua orang berhak punya hayalan segala macam. Cuma kan maksudnya yang tadi kita tahu keadaan kita. Benar. Kita tahu posisi kita di mana. Kalau kita punya keinginan sesuatu ya lu kejar gitu. Tapi dalam artian ketika lu mengejar sesuatu jangan sampai lu ngabisin badan lu juga. Ya, jadi artinya jangan sampai kita nggak bisa bahagia cuma karena target kita yang kita bikin sendiri. Ibaratnya lu jangan susah sama keinginan lu sendiri lah. Benar. Yang tadinya lu pikir keinginan lu itu bisa bikin lu bahagia malah bikin lu sengsara. Karena nggak tercapai. Benar. Yang bikin kita hidup merasa susah itu kan sebenarnya keinginan kita sendiri. Manusia nggak ada puasnya. Nggak ada puasnya. Gue kalau ditanya sekarang gue puas ya enggak lah. Gila, siapa yang puas jadi tukang ojek? Tapi kan ketidakpuasan itu jangan sampai mengubur cara kita untuk mencari kebahagiaan. Cuma gue mikir di situ. Tapi gue lihat sisi lainnya. Gue jadi tukang ojek doang, tapi gue punya waktu yang banyak. Gue kerja nggak diatur sama siapapun. Itu kebahagiaan gue. Itu gue udah cukup bahagia banget. Gue punya kerjaan kayak gitu. Yang ibaratnya waktu gue bisa ngatur sendiri. Gue mau model potongan rambut kayak apa nggak ada yang ngatur. Benar. Ya, kan? Kadang ada kayak gitu orang, kayak misal dia udah masuk kerjaannya enak segala macam, iklan. Nah terus ketika dia punya atasan yang banyak ngatur, itu dia jadi jenuh, dia jadi ini. Ya maksudku ketika lu udah nemuin hal-hal yang kayak gitu, kenapa lu harus bertahan? Gitu. Benar sih. Masalah target, gue harus kerja di sini karena gaji gue gede di situ biar gue bisa ngejar target. Tapi balik lagi juga ke orangnya. Kalau dengan begitu dia bahagia, ya nggak masalah. Ya nggak tahu sih ada orang yang diatur seneng. Ada juga yang penting. Gue nggak bilang ada. Yang penting duit gue banyak gitu. Mungkin dia kebahagiaannya dari uang gitu, bisa juga. Dan yang gue pernah ini pengalaman lagi. Gue pernah beli ketoprak nih depan Alfa. Itu orang Tegal juga yang dagang. Ketopraknya enak pak. Lu tahu nggak? Kalau dia jualnya siang tuh, biasa jam-jam 11 tuh dia udah habis. Tahu gue. Langganan gue dulu. Mangkalnya di situ. Itu ketoprak harganya dari dulu sampai sekarang kayak 11.000 terus. Bukannya 10 deh, 10. Oh, udah naik berarti. Mungkin karena lu lebih dulu di sini ya. Dulu mungkin 10, kan 11.000 sekarang. Enak itu kalau beli ngantri, kalau beli siangan dikit jam 11 lewat udah habis. Gue ngobrol. Bang, ini kan ketopraknya laris ya. Maksudnya habis terus. Kenapa nggak dibanyakin bawanya? Terus biar dapatnya bisa lebih banyak gitu kata gua. Atau bawalah karyawan satu, jadinya bisa melayani lebih cepat, akhirnya dapat duitnya jadi lebih banyak karena yang kita jual jadi lebih banyak kan. Jawabannya dia apa tapi? Ya, kan orang Tegal. Yang penting cukup mau mangan, cukup mau bocah sekolah ya. Yang penting cukup buat makan, cukup buat anak sekolah, udah cukup gitu. Di situ gua awalnya gue sempat mikir ya orang nggak mau kaya gitu. Gimana sih masa begini gitu. Tapi ternyata setelah gue bergaul dengan bapak-bapak, gue pelajarin, ternyata gue inget lagi sama tukang ketoprak. Oh ternyata dia justru level pelajaran kehidupannya dia tuh lebih tinggi ternyata. Artinya dia dengan dia cukup hanya menjual, dia kalau gue tanya itu bawa cuma sekitar 30 porsi. Dengan dia membawa segitu, dia bisa pulang siang, dia bisa nemenin anaknya di rumah, bisa nemenin istri di rumah. Yang penting cukup buat makan sama bayar sekolah. Nah, itu. Jadi dia itu standar untuk mencapai kebahagiaannya tuh malah kalau dari sisi ekonomi lebih rendah, tapi kalau dari sisi kecerdasan dalam kehidupan itu menurut gue lebih tinggi.
keren. Itu sama kayak Dia berkorban. Kayak setiap gue ngojek, lu tau nggak, setiap driver itu dia lebih pengen nganter ke daerah-daerah kampung daripada ke komplek-komplek gede. Tahu karena apa? Apa? Karena kalau kita masuk ke daerah-daerah kampung, itu kemungkinan dikasih lebih ada dibandingkan masuk ke rumah-rumah gede. Malah gitu ya? Kalau kita pikir pakai logika kan nggak masuk akal. Orang yang ngontrak dibandingin sama orang yang rumahnya sampai 3 lantai, tapi lebih royal orang yang ngontrak. Bener tuh, bener. Gue ngalamin juga. Di situ kan apa ya, kayak ada sesuatu juga, maksudnya kembali ke masalah kebutuhan sebenarnya. Gue bukan bilang semua orang gak butuh uang, semua orang pasti butuh uang kayak gitu. Cuma kan permasalahannya adalah apa ya, rasa kecukupan. Iya, standar cukup kita. Rasa kecukupan. Bener-bener. Gue juga ngalamin dulu waktu masih di Sulawesi itu. Gue kan kerja aja nyacah ya, wawancara responden di rumah, ke rumah-rumah. Itu gue lebih senang di kampung, di desa-desa. Karena apa? Kalau di desa-desa penerimaannya bagus, ramah, dikasih makan pak. Padahal rumahnya masih temboknya bambu. Tapi gue dikasih, datang, mas makan dulu mas. Aduh bu, masih kenyang, saya baru makan di rumah sebelumnya tadi. Gitu. Terus pasti dibikinin kopi. Tapi waktu gue nyacah di situ juga, tapi di daerah perkotaannya, itu udah ketemunya susah, jawabannya ketus, buru-buru dikasih makan atau minum. Itu. Di situ. Gue bukan bilang lo yang tinggal di daerah komplek itu Ya, jelek, enggak ya. Maksud gue, cuma itu yang pengalaman yang gue alamin begitu. Tapi emang ada juga emang lingkungan yang bagus. berpengaruh. Iya. Gue maaf nih, gue ngebahas lu nih. Gue maaf. Lu pernah tinggal di komplek gede, ya kan? Komplek yang ibaratnya di situ sampai gue pernah dengar ada YouTuber juga di daerah situ. Iya, samping gue itu. Ya. Nah, maksud gue emang lingkungan berpengaruh. Bener. Lu yang tiba-tiba pindah ke sana, bohong kalau lu nggak betah. Kalau lu betah. Ya awalnya seminggu pertama gue betah, seneng ya, karena hidup di tempat yang ya kayak liburan, jadi kayak di hotel, rumah, ada kolam renang, rumah gede, komplek, depannya jalanan kosong. Seminggu, 2 minggu senang, tapi setelahnya tertekan secara mental, secara psikis. Artinya karena lu mau ngobrol ke kanan kiri aja susah. Gue nggak pernah. Nah, di situ maksud gue lingkungan berpengaruh. Kenapa orang-orang yang tinggal di daerah kampung itu dia lebih simpatik sama orang lain? Karena emang udah budayanya mereka. Iya. Untuk saling berbagi. Lu nggak punya air ya lu tinggal ke tetangga. Benar. Gitu. Justru lebih bahagia gue tinggal di kampung begini. Nah, cuma kan kembali lagi, emang kadang ada orang yang kayak model temen gua yang dia nggak bisa ketemu sama hal-hal rame lah. Ada kadang yang kayak gitu. Cuma memang apa ya? Ya itu jadi tolak ukur kita nanti lah, yang dari pernyataan kita harus punya rumah gede, kita harus punya duit banyak segala macem. Gue rasa nggak bakal ngedefinisiin lu bakal bahagia apa enggak nantinya. Pasti ada satu hal yang bikin lu kurang bahagia, karena taruh lagi nih, lu kuliah, lu belum sekolah, lu mikir kalau gue sekolah pasti gue senang banget nih. Udah sekolah sampai SMA, tentu kalau gue kuliah pasti senang banget nih, ya kan? Lu kuliah nih, lu udah mulai nggak bahagia dengan perkuliahan yang waktu lu masih sekolah, lu anggap ini kuliah adalah hal yang paling bahagia. Enak, mahasiswa bisa demo. Iya. Setelah lu kuliah, lu mikir, anjir kalau gua kerja dapat duit sendiri pasti gua bahagia banget nih. Kerjalah dapat duit. Mikir lagi, gua nikah. Iya, gua kalau udah nikah pasti senang banget nih. Ntar udah nikah ada lagi masalahnya, gitu terus. Dia emang itu yang gue bilang. Jadi makanya kan tadi di awal gue nanya, kenapa harus umur 25? Iya. Padahal target kita itu berjalan sebenarnya. Iya, benar.
umur lu nambah, umur lu naik. Ya ibarat ambil lah. Kayak kita umur 5 tahun. Waktu lebaran nih, kayak kemarin-kemarin baru-baru lebaran. Kita punya target nih, abis lebaran gue mau beli mobil-mobilan atau tembak-tembakan. Lu naik ke umur 15 tahun. Gue abis lebaran, gue harus punya HP baru nih. Lu naik lagi ke umur 25. Gue abis lebaran, harus bisa ngasih. Itu kan target. Iya, berjalan terus. Jadi menurut gue, target itu bukan target di mana usia lu nanti. Tapi target yang paling deket aja. Di usia ini lu mau ngapain? Karena kita ngomongin target di usia 25 gitu. Susah sebenarnya. Lu pernah dengar gak kalau tahun baru ada yang apa sih bilangnya itu? Orientasi ya? Apa sih? Apa? Orientasi lu buat setahun ke depan tuh apa sih namanya? Resolusi Ya, orientasi. Mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Ini memalukan gue sebagai sarjana sastra aja. Itu membuktikan bahwa semua sarjana itu nggak pinter. Tapi ya, gue resolusi. Kan kayak resolusi kita buat tahun ke depan. Di akhir tahun menjelang tahun baru, lu bakal ngeliat banyak banget postingan yang bilang, resolusi yang kemarin gue belum kesampaian deh yang ini. Itu aja dalam jangka 1 tahun belum ada yang kesampaian. Lu mau ngejar yang 5 tahun, yang ibaratnya dalam waktu 5 tahun itu lu nggak tahu di sekian detik itu lu ada masalah apa. Jadi menurut gue kurang. Dia nggak salah dia nulis kayak gitu. Cuma kurang pas aja kalau dia bilang resolusi di usia sekian. Nggak cuma di 25 tahun, kalau dia nulis di 30, 35 itu pun akan gue bilang salah. Karena buat gue menargetkan sesuatu di umur sekian itu kayak apa ya? Kayak lu udah nargetin mau mati aja sebenarnya. Ibaratnya abis lu umur 25 tahun itu ya udah selesai. Iya. Nggak seru men hidup kayak gitu, ya, sumpah. Betulah. Kayak kemarin gue abis nonton Preman Pensiun, ada quotes bagus banget tuh. Aduh. Kopi. Ya kan, lu tahu rasanya kopi tuh pahit sama manis kan dia. Kopi instan manis doang ini. Kopi hitam. Jadi tuh hidup tuh kayak gitu dia bilang. Kalau lu minum air gula yang direbus doang nggak enak. Manis doang. Ya, lu minum kopi doang ya pahit juga nggak enak gitu kan. Hidup juga kayak gitu, harus seimbang. Lu hidup seneng doang yang nggak enak, nggak seru. Lu kalau gue mikir ya, kalau hidup kita senang terus, itu akan jadi nggak senang. Karena itu jadi standar. Bosen. Iya kan? Kayak lu misalnya apa ya? Misal lu kalau punya duit satu hari dapat 1 juta, lu bakalan senang. Hari pertama, hari kedua senang. Nanti ketika udah beberapa bulan, mungkin setahun, setiap bulan lu dapat 1 juta terus, itu akan jadi bukan hal yang menyenangkan lagi. Lu akan nambah nih. Kalau gue dapat 10 juta per hari, gue akan senang. Artinya kesenangan itu relatif. Ketika itu sudah berulang-ulang terus, itu akan jadi biasa aja. Ibaratnya lu kerja yang kayak gini udah berapa lama? Gua PNS. Tahun ke-6 ini. Tahun ke-6. Selama 6 tahun itu bosan nggak? Bosan lah. Bosan. Kayak gitu. Akhir-akhir ini udah mulai. Gue ditanya nih, gue ngojek. Lu bosan apa enggak? Ya gue bosan walaupun gue nemu jalan-jalanan baru. Iya. Ya cuma kan akhirnya berpikir bahwa ya udahlah ini kerjaan gua. Bosan itu pasti, tinggal gimana caranya kita menyikapinya. Iya benar. Gue waktu ngojek lagi bosen, ya udah, gue cabut ke rental PS, gue main PS. Gue lagi bosen, pulang tidur atau ngapain, kan kayak gitu. Nah hidup juga sebenarnya kayak gitu. Kalau lu seneng doang ya nggak enak. Tapi lu susah mulu juga ya nggak enak. Harus ada susahnya agar sesuatu hal itu bisa disebut menyenangkan. Lebih bagus yang kayak tadi, maksudnya ketika lu seneng terus bakal timbul kesusahan. Itu solusi menurut gua. Dan ketika lu timbul kesusahan ya lu harus punya kesenangan. Iya.
Itu harus kayak gitu makanya. Berapa menit? Target 49 cukup lah. cukup. Ya gitu lah. Itulah tadi beberapa. Besok kayak kita harus dipasang timer depan. Oh iya. Kalau enggak jam. Kayaknya soalnya ya kayak di warkop ya. Ya. Ngobrol lupa waktu. Tapi gue baru habis rokok 3 itu. Gue baru Lu ngabisin kentang. karena emang udah habis Ya, rokoknya. iya. Ngabisin kentang. Nggak ada yang dibakar. Untung gue ngerokoknya kretek jadi jarang yang suka. Ya oke. Begitu tadi obrolan ngalor ngidul kita. Obrolan rasa warung kopi. Kalau masih pengen ikutan nimbrung ngobrol di warung kopi kita, jangan lupa di subscribe, IG-nya di juga like di-follow. videonya. Ntar kita bikin akun IG juga di follow untuk update-update video terbaru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.